Waktu saya juga mungkin tidak terlalu panjang. Tetapi sekali lagi saya mau berkata, saya juga mau bertanya, berapa banyak sih sebetulnya teman-teman, ya saudara-saudara semua ini yang hari-hari ini sebetulnya lagi juga punya banyak masalah. Boleh angkat tangan? Mungkin masalah di hidupmu, boleh angkat tangan. Masalah di keluargamu, boleh angkat tangan. Saudara jangan malu. Karena bukan cuma saudara yang punya masalah, saudara. Kita ini sedang akan melewati hal-hal yang tidak mudah, bahkan di tahun 2026. Tetapi saya mau berkata, saudara jangan takut. Mari kita ngerti apa yang Tuhan sebetulnya mau kerjakan. Makanya dalam waktu singkat ini, saya pengen saudara pahamin bahwa Tuhan hari-hari ini mau membawa kita ini menjadi dewasa. Saudara jangan berpikir bahwa dewasa itu nanti kalau umurku sudah 30, 40, 50 saudara. Saudara sekarang saya sedang bersama juga, tadi malam saudara saya share dengan seseorang, saudara umurnya mungkin baru SMA kelas berapa? 1, 2? Ya saudara tahu sendiri sekitar umur berapa. Dan dia harus bertemu dengan orang tuanya, papanya yang sudah menceraikan mamanya, saudara. Dan bahkan papanya ini tidak sayang sama dia. Tapi Tuhan mau dia datang ke sana dan mengampuni, saudara. Saudara, itu menjadi dewasa. Dan dia mengalami hal yang tidak enak. Bahkan dia harus ngikutin dalam aturan dari papanya selama dia di sana, saudara. Itu tidak di Indonesia, saudara, di luar negeri. Dan kami ngobrol tadi malam, doa bareng. Saya cuma berdoa dapat, kalau hatimu benar, engkau akan lihat mujizat hari ini. Saudara, ternyata tadi pagi dia berkata, wah aku selama beberapa hari di sana, papaku berkata tidak boleh ini dan itu. Tapi hari ini dia bisa dibebaskan. Silakan kalau mau dolan kemana, saudara. Saudara, ini yang akan Tuhan mau buat. Makanya lanjut biar cepat. Hati Tuhan yang terdalam, saudara. Tuhan tuh sedang mempersiapkan generasi akhir zaman, saudara bisa baca itu ya, untuk bisa cepat menjadi dewasa. Kenapa? Karena Tuhan mau mempercayakan banyak hal, saudara. Baik yang dunia, rohani, saudara, sekuler, saudara. Bahkan pemulihan demi pemulihan Tuhan mau buat loh, saudara. Gelap buat dunia, tetapi di hadapan Tuhan enggak, saudara. Dan ayatnya apa, saudara? Ini yang saya dapatkan, Yesaya 60 ayat 2. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, itu hatinya Tuhan. Bukan hanya terang Tuhan yang terbit, tetapi apa, saudara? Kemuliaan. Kalau kemuliaan berarti akan ada enggak pemulihan, saudara? Kalau kemuliaan berarti ada enggak yang namanya mujizat, saudara? Kalau kemuliaan ada enggak yang namanya keajaiban, saudara? Iya. Dan apakah itu hanya akan terjadi kepada mungkin orang-orang yang sudah senior, saudara? Yang mungkin secara rohani. Saudara, kalau kenali hati Tuhan, itu akan terjadi terhadap anak-anak Tuhan yang dewasa. Betul. Dan nanti saudara akan lihat ayat 3, 4, 5, bagaimana nanti semua pemulihan demi pemulihan akan terjadi. Saya tidak akan bahas itu karena waktu, saudara. Tetapi saya akan langsung menambahkan dari apa yang tadi saudara dengar. Ya. Bahkan bagaimana
sebetulnya hati Tuhan membuat kita sampai bagaimana kita dapat didewasakan, saudara. Saya tidak janjian sama saudara saya ini. Tetapi hati Tuhan yang utama hari-hari ini, mau enggak kita nih miliki, saudara, gaya hidup ilahi. Betul. Nah, mungkin saudara pengen tahu kebenaran gaya hidup ilahi itu seperti apa, ya. Roma 8 ayat 14, saudara, saya rindu saudara catat ini. Saudara cerna renungkan ini, saudara. Karena ini yang mengubah hidup saya, saudara. Yang dimana saya juga kenal Tuhan dari keluarga yang berantakan, yang orang tua dengan kakek ribut, saudara. Yang kami sampai pecah rumah. Dan saya belum kenal Tuhan, saudara. Ekonomi yang hancur. Tetapi pada waktu saya mengerti rahasia ini, Tuhan sanggup memulihkan semuanya. Dan di sini dikatakan apa, saudara? Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kalau saya mau sedikit tambahkan, saudara. Ternyata anak-anak Allah yang dewasa adalah anak-anak Allah yang mau dipimpin. Ya berarti punya hubungan. Saudara mau enggak membuka hati supaya Tuhan berkomunikasi dengan saudara? Saya enggak tahu hal apa yang sampai hari ini saudara terima pengertian saudara dengan Tuhan. Tetapi saya mau berkata bahwa Dia ini Tuhan yang bisa sangat dekat dengan kita loh, saudara. Bahkan di Alkitab dikatakan Daud itu kenapa Tuhan bisa dekat, hatinya dalam kondisi yang begitu banyak masalah, begitu banyak tekanan, hatinya remuk. Tuhan itu dekat, saudara. Maka hari-hari ini kalau mungkin engkau ada di situasi itu, saudara. Sebenarnya Tuhan itu dekat. Tapi hati Tuhan yang terdalam apa, saudara? Mau enggak dipimpin? Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan. Apa sih yang mau perbudakan? Kadang pikiran kita yang jalan. Kadang kita berkata, oh ini yang benar. Tetapi yang Tuhan mau enggak? Yuk dipimpin sama Tuhan. Dipimpin sama Roh Kudus. Kita mungkin punya persoalan. Aduh, di depan seperti ini. Tidak ada jawaban. Tetapi ini yang Tuhan mau. Kalau tidak ada jawaban, ayo ketemu Tuhan. Ayo ngobrol sama Tuhan. Mau enggak nanya? Izinkan Tuhan yang memberikan masukan, saudara. Dan di sini dikatakan, yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Dan ternyata yang membuat kita menjadi anak-anak Allah yang dewasa karena mau dipimpin dan roh itu mau bersama dengan kita. Ini saudara. Dan tandanya apa? Oleh roh itu kita akan berseru apa, saudara? Ya Aba, ya Bapa. Sebetulnya artinya apa sih, saudara? Ya Aba, ya Bapa itu artinya apa? Tuhan, Engkau memberi masukan apa, aku sepakat. Aku lebih memilih mau sepakat dengan Engkau. Mungkin kita punya pikiran harus begini nanti solusinya. Tapi kita lebih memilih apa, saudara? Oh ya, Engkau maunya apa? Aku sepakat. Saudara, pernah enggak ini mulai saudara latih? Bahkan ini menjadi gaya hidup. Saudara, saya masih ingat. Saya sebelum bertobat, SMA itu kerjaan saya, saudara, bolos, saudara. Sampai di sekolah saya itu ada aturan pokoknya bolos sebulan tidak naik kelas. Saya ingat, saudara, jadi karena bolos sebulan tidak naik kelas, saya ngitung. Saya bolosnya kalau tidak salah 25 hari atau 26 hari. Jadi kan tetap naik kelas kan, saudara. Itu saya, saudara. Saya jago buat, saudara, tulisan daripada orang tua saya dan tanda tangan. Jadi kalau bolos itu suratnya surat saya yang tulis, saudara. Guru saya enggak ngerti.
Dan itu yang terjadi, saudara. Tapi saudara tahu, pada waktu saudara saya bertobat, dan saya masih ingat, saya masih ingat pada waktu saya tabrakan, saudara. Saya kenapa bertobat pada waktu saya kecelakaan. Dan saya ngerti ada sesosok yang berbicara, ini loh yang tolong adalah. Dan saya mulai mencari, saudara. Dan di situ saya bilang, wah hidupku kok kayak gini. Jelek, kotor. Tapi ada Roh Kudus yang bicara, mau enggak? Engkau jalan seperti yang aku mau. Nanti engkau akan mau. Saudara tahu apa yang terjadi? Tuhan mulai dorong, yuk mulai sekarang setiap pagi baca Alkitab. Kalau pagi dengerin kaset khotbah itu masih pakai ini, saudara, kaset yang ada pitanya itu, saudara. Jadi pujian penyembahan saya lakukan dengan itu. Kamu jauhi itu teman-temanmu itu yang sering mengajak kamu untuk berbuat yang tidak benar. Saya belajar, saudara. Dan saya masih ingat, saudara, tiba-tiba teman saya mulai menghilang. Saya kumpulnya malah hanya dengan orang-orang tertentu aja, memang mereka yang mau belajar, saudara. Wah, Tuhan kok seperti ini? Iya. Mau enggak terus jalankan? Saudara, tanpa saya sadarin, dalam 1 tahun, saudara, kelas 1 SMA pada waktu saya dalam kondisi yang enggak karuan itu, nilai saya tuh mungkin hampir enggak naik, saudara, 6, saudara. Dan pada waktu awal saya bertobat itu masih sekitar 6, Tapi Tuhan bilang, nak terus belajar ya. Saya enggak pernah tahu, saudara. Dalam kelas 3 SMA, di mana Tuhan mulai bawa saya untuk saya doa. Tiap pagi saya baca Alkitab. Saya tidak lagi seperti yang lain, saudara. Dan saya lakukan itu, saya ditinggal sama teman-teman saya, saudara. Dan tiba-tiba saya yang bodoh ini, saudara, nilai saya jadi naik semua. Saya bahkan yang biasanya ranking 4 paling belakang, saya jadi ranking 9, ranking 10 di depan, saudara. Saya tidak pernah menyangka bahwa itu adalah jalan Tuhan yang membuat ada salah satu keluarga di keluarga kami yang tersentuh. Dan dia melihat yang perubahan yang sedemikian rupa. Dan dia berkata, anak ini punya potensi yang besar. Dan biar setelah SMA dia lulus tidak sekolah di Indonesia, saudara. Saudara tahu saya dibiayai, orang tua saya tidak punya untuk biayai. Tapi ada keluarga yang biayai saya dan akhirnya saya sekolah di Amerika, saudara. Saudara, saya mau berkata hidup kita ini bisa dirubah. Tapi mau enggak, saudara? Kita ini kenal. Bahkan dalam pelayanan, saudara. Sebenarnya Tuhan itu mau menuntun. Nanti kalau saudara baca di Alkitab, Tuhan itu mau nuntun, saudara. Tuhan mau mempercayakan. Makanya saudara, saya lanjutkan lagi di Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, saya mau berkata ini anak yang dewasa, kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, saudara, memang kadang ikut yang Tuhan arahkan itu tidak enak. Tapi kalau engkau percaya, engkau akan lihat mujizat. Saudara, saya masih ingat di zaman COVID yang pertama kali. Saya harus membarengi itu COVID alpha. Yang orang kalau kena mati. Dan saya harus barengin seseorang yang mau tidak mau saya harus barengin. Saya dalam kondisi yang sehat dan saya harus barengin, saudara. Yang belum tahu ada obatnya. Saya doa, Tuhan gimana? Barengin. Saudara, kalau nurut sama Tuhan, ujungnya saya pun diluputkan dari semua itu. Bukan cuman itu. Akhirnya solusi obatnya juga muncul. Saudara, itu Tuhan, saudara.
Dan di sini dikatakan saudara, kita menderita bersama-sama dengan dia, bukan kita itu akan menderita. Tetapi apa saudara? Supaya kita dipermuliakan bersama-sama dengan Saya mau berkata saudara, ayo miliki gaya hidup ilahi mulai hari-hari ini. Dan pada waktu nanti Tuhan itu sudah mau menunjukkan kepada saudara sesuatu, pelajari. Saudara, pelajari. Hari-hari ini saudara, Tuhan percayakan saya saudara, untuk bagaimana saya bisa bantu banyak orang, untuk saya bisa asis orang. Tuhan mau, ayo pelajarin. Karena kita bisa ngasis orang, saudara. Maka, saudara, orang-orang yang membutuhkan pertolongan akan terus cari, saudara. Saudara jangan berpikir Bang Kodi seperti tidak bisa apa-apa. Ketemu Tuhan dulu, saudara. Izinkan Tuhan tuh bicara nuntun. Engkau mungkin tidak lihat sesuatu apa-apa. Sama, saudara. Saya masih ingat, saudara, pada waktu saya harus, saudara, bertemu atau bahkan menemani orang yang tidak saya sukai di keluarga saya. Dan saudara tahu orang ini, saudara, orang yang tidak mudah. Bahkan orang-orang di sekelilingnya lebih senang untuk menjauh, saudara, karena orangnya aneh. Tapi orang ini, saudara, orang hebat. Saya bilang, Tuhan, kalau aku barengin orang ini, aku udah mau. Yang lain juga meninggalkan. Tapi Tuhan bilang gini, nak, mau enggak? Kamu enggak usah pusing itu. Deketi terus. Sampai akhirnya Tuhan rubah pikiran saya, saudara. Dari yang saya berpikir sama dengan seperti yang orang lain. Dan akhirnya saya mulai melihat, walah ternyata membarengin orang ini tidak sulit-sulit amat. Saudara, karena saya lakukan itu, dan saya lakukan itu, saudara. Ternyata justru, saudara, melalui orang-orang ini yang membuat saya belajar banyak. Dan itu salah satunya juga yang membawa Tuhan saya sampai berangkat keluar. Itu salah satunya juga yang membuat akhirnya saya ketemu dengan orang lain yang mirip. Dan Tuhan bilang, nak, kamu tidak boleh seperti yang orang lain meninggalkan. Belajari. Dan itu juga salah satu yang membuat kamu tak pegang. Pokoknya kerjaan ini jalan harus bersama dengan kamu. Seperti itu. Saudara, pada waktu nanti kita jalan sama Tuhan, pada waktu nanti saudara pelajari benar-benar, saudara, luar biasa. Saudara. Dan saya mau berkata, saudara, ini tahun depan. Tuhan ini lagi cari nih orang-orang yang benar-benar mau pakai gaya ilahi yang baru. Dalam hidupmu, termasuk dalam semuanya, dalam pelayanan. Saudara, coba praktek dan alami, saudara. Biar hari-hari ini hidup saudara disiapkan dan didewasakan. Amin, saudara. Berapa banyak di antara saudara yang rindu tahun depan, saudara, walaupun punya masalah yang banyak. Tapi tahun depan saudara-saudara akan jalan sama Tuhan. Dan Tuhan akan bedakan setiap saudara. Saudara mungkin punya masalah keluargamu. Tapi tahun depan engkau akan lihat bersama dengan Tuhan bahwa Tuhan bisa memberikan jalan-jalan yang ajaib dalam hidupmu, saudara. Bahkan Tuhan bisa pakai engkau untuk di mana keluargamu, saudara, bisa mengalami pemulihan karena engkau. Keluargamu punya masalah dalam ekonomi, tapi karena engkau jalan sama Tuhan, Tuhan bisa buka, saudara. Saudara, saya diberi kehormatan, saya buat toko, saudara. Dan satu titik selesai toko mini kasih buat mamamu, saudara, sampai hari ini, saudara.
Dan mama saya bisa menjalankan hidupnya terberkati karena toko itu, saudara. Bukan karena saya. Tapi nanti kalau Tuhan buka, bisa, saudara. Dan memang salah satu kuncinya, mau kita peka sama Tuhan. Berapa banyak di antara saudara yang rindu? Yuk bangkit berdiri.